Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuatkan video khutbah yang berjudul Mewujudkan Generasi Beriman dengan Menjaga Akhlak dan Menjauhi Perilaku yang Bertentangan dengan Ajaran Islam. Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, Tuhan semesta alam. Dialah yang telah melimpahkan nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan hingga kita dapat berkumpul untuk beribadah kepadanya. Tiada nikmat yang lebih besar daripada nikmat iman dan hidayah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada seluruh keluarga, para sahabat dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Mu'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya berwasiat kepada diri saya pribadi dan kepada seluruh jamaah sekalian agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ketakwaan adalah bekal terbaik untuk menghadapi kehidupan di dunia maupun di akhirat. Allah Sallallahu Alaihi Wasallam berfirman dalam surah Ali Imran ayat 102, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ayat ini mengingatkan bahwa ketakwaan harus menjadi tujuan hidup setiap muslim. Salah satu bukti ketakwaan adalah memiliki akhlak yang baik dan menjauhi segala perbuatan yang dilarang Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, bukti pertama dari keimanan adalah memenuhi janji. Allah Sallallahu Alaihi Wasallam berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 1, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji itu. Menurut penafsiran para ulama, ayat ini menunjukkan bahwa setiap janji dan amanah wajib dipenuhi selama tidak bertentangan dengan syariat. Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa memenuhi janji merupakan bagian dari kesempurnaan iman dan akhlak seorang muslim. Sebagai pelajar, memenuhi janji dapat diwujudkan dengan menepati janji kepada orang tua untuk belajar dengan sungguh-sungguh, mengerjakan tugas tepat waktu, menaati tata tertib sekolah, dan menjaga kepercayaan yang diberikan oleh guru maupun teman. Orang yang dapat dipercaya akan dihormati oleh masyarakat dan dicintai oleh Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya adalah mensyukuri nikmat Allah. Allah Sallallahu Alaihi Wasallam berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7, jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Bersyukur bukan hanya mengucapkan Alhamdulillah, tetapi juga menggunakan nikmat Allah untuk hal yang bermanfaat. Nikmat kesehatan digunakan untuk beribadah, nikmat ilmu digunakan untuk belajar, dan nikmat waktu digunakan untuk melakukan amal soleh. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa hakikat syukur terdiri atas 3 hal, yaitu pertama, bersyukur dengan hati, kedua, bersyukur dengan lisan, dan ketiga, dengan perbuatan. Hikmah bersyukur adalah hati menjadi tenang, nikmat bertambah, dan hidup menjadi lebih berkah. Jamaah yang dirahmati Allah, bukti keimanan berikutnya adalah memelihara lisan. Rasulullah SAW bersabda,
Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Islam mengajarkan agar setiap ucapan membawa manfaat. Jangan sampai lisan digunakan untuk mencaci, menghina, menyebarkan fitnah, ataupun menyakiti hati orang lain. Pada zaman sekarang, menjaga lisan juga berarti menjaga tulisan dan komentar di media sosial. Selain menjaga lisan, kita juga diperintahkan menutup aib sesama muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menutup aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Para ulama menjelaskan bahwa menutup aib bukan berarti membenarkan kesalahan, melainkan tidak menyebarkan keburukan seseorang kepada orang lain. Jadi, ketika kalian melihat saudara berbuat salah, nasihatilah dengan lembut dan penuh kasih sayang. Hikmahnya adalah terciptanya persaudaraan, saling menghormati, dan terhindar dari permusuhan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Generasi beriman juga harus menjauhi berbagai perilaku yang merusak diri dan masyarakat. Salah satunya adalah perkelahian pelajar. Islam melarang permusuhan dan kekerasan karena hanya akan menimbulkan kerugian. Allah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kaum muslimin agar menjaga persaudaraan dan menyelesaikan perselisihan dengan jalan damai. Tawuran dapat menghilangkan masa depan, merusak nama baik keluarga dan sekolah, bahkan dapat menghilangkan nyawa. Selain itu, Islam mengajarkan agar manusia menjaga fitrah yang telah Allah tetapkan. Kisah kaum Nabi Lut dalam Al-Quran menunjukkan bahwa perilaku seksual sesama jenis merupakan perbuatan yang dilarang. Para ulama menjelaskan bahwa seorang muslim diperintahkan menjaga kesucian diri dan naluri sesuai ketentuan syariat. Dalam menyampaikan ajaran ini, kita juga diperintahkan berdakwah dengan hikmah, tidak menghina, tidak merundung, dan tidak mengajak mengajak kepada jalan yang benar dengan nasihat yang baik. Jamaah yang dimuliakan Allah. Bahaya berikutnya adalah penyalahgunaan narkoba. Allah Shallallahu Alaihi Wasallam berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 90 bahwa segala sesuatu yang memabukkan termasuk perbuatan setan dan wajib dijauhi. Para ulama menjelaskan bahwa narkoba dikiaskan dengan khamar karena sama-sama menghilangkan akal. Padahal akal merupakan salah satu nikmat terbesar yang harus dijaga. Penyalahgunaan narkoba dapat merusak kesehatan, menghancurkan masa depan, memicu tindak kriminal, dan memutus hubungan dengan keluarga. Oleh karena itu, marilah kita menjaga diri dengan memelihara teman yang baik, memilih teman yang baik, memperbanyak ibadah, menghormati orang tua, serta aktif dalam kegiatan yang bermanfaat agar terhindar dari berbagai bentuk kemaksiatan. Semoga Allah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan kita sebagai generasi yang kuat imannya, mulia akhlaknya, dan bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negaranya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala.
atas segala nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut beliau hingga hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita memperkuat iman dan ketakwaan kepada Allah SAW dengan membuktikannya melalui akhlak yang mulia. Penuhilah setiap janji, bersyukurlah atas segala nikmat, jagalah lisan, tutuplah aib saudara kita, jauhilah perkelahian, penyalahgunaan narkoba, serta segala perilaku yang bertentangan dengan ajaran Islam. Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al hayya minhum wal anwat. Allahumma syababana wahdina ila syiratikal mustaqim waj'alna min ibadika salihin. Allahumma fitnatal ma'asi wal kina syara'an narkoba wa kina syara kulli ma yubayyiduna anik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amanna Aqimas shalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.